Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, jumpa lagi dengan Ustadz pada hari ini pada mata pelajaran akidah akhlak ya. Sudah siap Ananda? Buku paketnya sudah siap? Baik. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dulu ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman dan juga pahala kepada kita semua ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya Ananda. Baik Ananda yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang adab bermain ya. Silakan buka buku paketnya pada halaman 114. Nah, masih ingat nggak pada minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Kajian, Rahel, tentang apa ya belajar minggu lalu? Wudu itu fikih. Yang ini akidah akhlak. Akidah akhlak. Zaila, minggu lalu kita belajar apa? Minggu kemarin. Ya. Ya, kita minggu lalu belajar tentang adab bermain, adab belajar ya. Adab belajar. Nah, sekarang kita belajar tentang adab bermain. Lah, kok bermain juga ada adabnya Ustadz? Ya, karena agama kita, agama Islam itu telah mengatur secara lengkap semua perilaku atau perbuatan manusia. Ya, ada aturan, ada adab-adabnya. Adab yang dimaksud di sini adalah aturan atau norma kesopanan yang berdasarkan dari agama Islam, ya, ajaran agama Islam. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam bermain itu ada aturan, ada adabnya ya. Nah, yang pertama coba kita lihat di sini. Kalau kita bermain di sekolah, ya misalnya bermain di sekolah, maka yang pertama adalah tidak boleh semaunya sendiri ya. Saat kita bermain tidak boleh semau kita sendiri. Kita harus mendengarkan bagaimana keinginan dari teman-teman kita juga ya. Yang kedua, kita juga harus memberikan kesempatan berbicara. Memberikan kesempatan berbicara kepada teman kita. Tidak kita sendiri aja yang ngomong terus ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakitkan teman. Najihan, apa kata-kata yang menyakitkan teman? Menyakitkan teman. Rahel, apa kata-kata yang bisa menyakitkan teman? Contohnya, saya tahu. Kata-kata yang menyakitkan teman itu banyak ya, bisa berupa kata-kata kotor atau kata-kata yang kurang terpuji. Nah, baik Ananda, kita nonton videonya dulu ya ini ya. Nanti kalian simak ya.
Kecepatan. Mungkin tidak dimensi. Ustadz share dulu ya videonya ini, akan ditonton. Kelihatan nggak? Ya ada. Enggak. Kelihatan? Iya. Iya. Ya, nonton ini video sebentar. Rara. Jadi gini, Ra. Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ada banyak jenis bullying. Ada yang bisa menyakiti dalam bentuk fisik seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. Ada juga dalam bentuk perkataan seperti menghina, membentak, dan menggunakan kata-kata kasar. Islam adalah agama yang damai, agama yang harmonis dan rasional. Hal ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran terkait larangan menghina orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah satu kaum dari kalian menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, Allah akan mengangkat derajat orang yang dihinakan. Contohnya adalah iblis yang sombong, menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Namun pada akhirnya Allah mengangkat derajat Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi dan memasukkan iblis ke dalam api neraka untuk selamanya. Di dalam lempetnya ya? Kita harus menjadi anak yang baik karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi, sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh membuli teman-teman kita ya. Sebaliknya, kita harus saling menyayangi, menjaga, dan menghormati tanpa harus membeda-bedakan suku dan agama mereka. Daripada membuli, lebih baik kita saling menyayangi, ya kan? Baik, satu video lagi ya. Ya, ya Ustaz. Nusa, tahu gak bully itu apa? Jadi gini, Ra. Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ini aja bawa Oh, kenapa 50.000 habis? 50.000 itu angsurannya, ini 10.000 ya habis. Angsurannya 10 kan. Kemana dari mau duit mana ya,
hari waktu sebenarnya. Itu dulu sisa subuh siang tuh ada 20.000 ipet. Boleh lihat tuh, lihat ipet 50 boleh. Langsung boleh. Yang batu itu pacah-pacah nih. Lihat curung aku di pacahnya 1.000 sebutin. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, baik Ananda, itu tadi beberapa video tentang kekerasan yang ada di sekolah ya. Nah, kita kembali lagi ke materi ini ya. Nah, jadi tadi kata-kata yang menyakitkan teman kita bisa berupa kata-kata verbal atau bisa berupa kekerasan fisik ya. Kata-kata verbal tadi, misalkan kita mengejek teman kita dengan kata-kata kamu kampungan, kamu jelek, kamu hitam, kamu gendut, kamu kurus. Nah, itu namanya adalah bully ya atau perundungan. Bully atau perundungan. Atau ketika kita memukul, kekerasan fisik kepada teman kita. Nah, itu harus kita hindari ya, Ananda. Karena bully atau perundungan itu tidak ada pelanggaran kecil. Semua termasuk pelanggaran berat ya. Tidak ada pelanggaran kecil, semua pelanggaran berat semua. Kenapa? Karena akan berdampak besar bagi sang korban ya, karena seumur hidup dia akan selalu mengenang perlakuan tersebut ya. Sampai tua, sampai dewasa dia akan selalu ingat temannya yang suka mengejeknya ya. Nah, makanya kita harus menghindari kata-kata bully tadi ya. Kemudian yang keempat,
tidak saling mengejek. Ya, sama tadi kita tidak boleh mengejek kekurangan dari teman-teman kita. Boleh jadi teman-teman yang kita ejek itu sebenarnya malah lebih baik daripada kita ya. Di video tadi sudah. Kemudian yang kelima, menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran. Misalkan mainan atau berebut mainan ya dengan temannya, kemudian ada temannya yang jahil, suka memukul atau yang lainnya. Itu harus kita jauhi karena setiap orang pun tidak akan suka diperlakukan seperti itu. Baik Ananda, lanjut. Adab bermain di rumah, ya. Adab bermain di rumah ketika kita sudah di rumah bersama orang tua. Ketika kita hendak bermain, maka ada adabnya juga ya. Apa adabnya? Yang pertama adalah kita meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum Ibu, Bapak, Ayah, Bunda. Rahel mau ya, mau bermain sama teman di luar. Seperti itu ya, boleh. Izin kepada kakak atau siapa yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya orang rumah atau orang tua kita tidak risau ketika kita tidak ada di rumah. Mereka mengetahui kita bermain dengan siapa dan di mana, ya. Kemudian adab bermain di rumah yaitu tidak boleh memakai baju seragam sekolah. Ya, baju seragam sekolah dipakai untuk ke sekolah ya, bukan untuk bermain. Kemudian menghormati dan menyayangi teman. Seperti kita menyayangi keluarga kita atau diri kita sendiri. Kemudian menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran. Ini tadi sama ya. Kalaupun kita tidak bisa berbuat kebaikan, paling tidak kita jangan sampai merugikan orang lain ya, atau sampai menimbulkan fitnah atau pertengkaran. Kemudian yang kelima ini yang juga tidak kalah pentingnya Nanda, kita saat bermain jangan sampai lupa waktu atau jam. Ketika waktunya makan siang atau makan sore atau malam, kita harus sudah segera pulang di rumah. Kalau kita terlambat makan ya contohnya, maka boleh jadi nanti badan kita akan jadi lemes dan mudah terserang penyakit ya. Jangan terlalu asik bermain game di tempat teman atau bermain apapun sehingga lupa untuk pulang. Kalau lupa pulang nanti kasihan ibu, bapak atau emaknya di rumah ya, Ananda yang gelisah atau khawatir dengan kondisi Ananda di luar ya. Baik Ananda, ini adalah adab bermain. Tujuannya adalah agar kita dan teman kita merasa nyaman bergaul, berteman dengan kita ya. Kalau bergaul dan bertemannya nyaman, nanti insya Allah hubungan baik silaturahmi kita akan tetap terawat atau terjaga dengan baik. Baik Ananda, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Amira, Zaila, Rahel, Najihan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ada tugas mandiri ya buat Ananda. Silakan buka buku paketnya pada halaman 122. Ada beberapa soal ya, yaitu susunlah huruf-huruf berikut menjadi jawaban yang benar yang di dalam kolom-kolom itu ya. Nah, itu dikumpulkan pada hari ini ya. Dijawab aja di buku paketnya, selesai kemudian dipoto, kirimkan ke nomor WA Ustadz hari ini. Ya. Baik, Ananda.
Demikianlah pelajaran kita pada kali ini ya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa isi presensi absensinya ya di link yang ada di layar kalian. ringkas.kemdikbud.go.id/absen by STITDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya 1, 2, 3. Oke, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Terima kasih Ananda. Sudah selesai ya. Kita tutup pelajaran kita.